Kali ini, anime Multiverse akan membahas 7 kapten divisi dari armada besar bajak laut topi jerami dan juga akan membahas peran mereka dalam kelanjutan cerita One Piece. Ideo. Meskipun suku kaki panjang adalah suku yang menarik, namun suku lengan panjang pun tidak kalah menarik dan mematikan. Mereka juga mampu membuktikan diri sebagai seorang petarung yang tangguh. Salah satu karakter dari suku lengan panjang yang mampu memanfaatkan kekuatan pukulannya adalah Ideo, si meriam penghancur. Ideo dikenal memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah ledakan dari pukulannya. Hal tersebut dikarenakan Ideo sudah menguasai sebuah bentuk spesial dari bela diri tinju yang bisa memanfaatkan lengannya yang panjang dan juga memanfaatkan bagian tubuh lainnya yang kemudian menghasilkan sebuah pukulan yang bisa menghancurkan lawan ataupun sekitarnya. Teknik tersebut bernama Hakai Ho. Ideo sendiri merupakan kapten dari divisi keempat armada besar Luffy bersama kelompok bajak lautnya yaitu Triple X Gym Martial Arts Alliance. Donsai. Donsai merupakan salah satu anggota keluarga dari Chinjao Family dan merupakan pemimpin divisi 13 dari kelompok bajak laut Happo. Dalam aliansi besar topi jerami, Donsai merupakan pemimpin dari divisi ketiga. Untuk masalah kekuatan sendiri, Donsai terkenal sebagai seorang petarung yang kuat. Buktinya, dia mampu mengalahkan Fang Brothers, karakter yang mampu mengalahkan bajak laut dengan nilai buruan 100 juta hanya dengan satu tendangan. Donsai juga mampu mengalahkan Lao Ji, salah satu seorang petinggi dari keluarga Don Quixote yang berhasil mengalahkan kakeknya, Don Chinjao, dengan hanya menggunakan satu tendangan haki yang kuat. Bahkan, Don Chinjao sendiri mengakui kalau Sai sudah berhasil melampaui kekuatannya. Dengan kemampuan Hasoken yang kuat, Sai berhasil mendapatkan kekuatan fisik yang mengerikan. Pada saat referee terjadi, Sai berkata jika dia akan keluar dari pasukan Happo untuk bersiap membantu Luffy kapanpun. Hal ini dia ucapkan kepada Leo dan dia juga adalah orang yang berani memukul salah satu Tenryubito pada saat referee terjadi. Dia menendang Saint Charles untuk menyelamatkan Shirahoshi. Leo merupakan seorang kurcaci yang berasal dari kerajaan Tontata yang pertama kali muncul di Pulau Green Beach. Pada saat itu, Leo bersama kelompok kurcaci lain berusaha untuk menyerang prajurit angkatan laut. Leo pun memiliki kekuatan buah iblis bersama Nui Nomi, di mana Leo mampu menjahit hampir semua benda atau material apapun. Di armada besar topi jerami, Leo merupakan pemimpin divisi kelima. Leo dan kekuatan militer dari kerajaan Tontata yaitu Tonta Corps berjumlah kurang lebih 200 orang. Meskipun Leo merupakan seorang kurcaci yang bertubuh kecil, namun tekad dan semangatnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana tekad mereka untuk menghadapi pasukan angkatan laut dan juga bajak laut Don Quixote menjadi bukti nyata dari hal tersebut. Kemudian Leo juga menunjukkan keberaniannya ketika referee terjadi, di mana Leo berani menghajar Tenryubito untuk menyelamatkan Shirahoshi. Hajrudin merupakan karakter yang jadi bagian dari suku raksasa yang berasal dari Pulau Elbap. Dia juga sempat berpartisipasi dalam turnamen di Colosseum. Menjadi bagian dari suku raksasa, tidak heran jika kekuatan fisiknya sangatlah luar biasa. Dan hal ini pun terbukti ketika dia bertarung melawan salah satu eksekutif Don Quixote Family, yaitu Mahaphice. Hajrudin merupakan kapten dari kelompok atau divisi ke-6 dalam armada besar topi jerami. Hajrudin sendiri sebenarnya merupakan kapten dari kelompok bajak laut New Giant Warrior. Dia pernah menjadi bagian dari Buggy's Delivery, sebuah kelompok kriminal milik Buggy. Namun, dia memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut. Meskipun jumlah krunya tidak banyak, tetapi mereka semua adalah bagian dari suku raksasa. Kemudian, dalam Arc Elbap,
terungkap sebuah fakta jika Hairudin adalah saudara dari Loki. Dia merupakan anak dari King Harald, sang Raja Elbap. Tentu saja, hal ini menjadi bukti jika Hairudin akan menjadi karakter penting dalam ceritanya, seperti yang bisa kita lihat dalam arc Elbap yang sedang berjalan. Dan memang, sejak kecil, Hairudin selalu berlatih untuk menjadi kuat. Hal ini bisa kita lihat pada flashback Big Mom. Pada saat itu, Hairudin sudah ahli dalam menggunakan pedang, dan kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya untuk melihat lebih banyak aksi yang akan dia tunjukkan. Orlumbus. Sebenarnya, Orlumbus bukanlah seorang bajak laut, melainkan seorang petualang atau penjelajah di One Piece, seperti halnya sosok Montblanc Nolan. Dia merupakan pemimpin dari sebuah armada besar yang bernama Armada Yonta Maria. Orlumbus merupakan salah satu peserta turnamen di Korida Colosseum dan berusaha untuk mendapatkan buah iblis Mera Meranomi. Namun, pasca peristiwa di Dressrosa, akhirnya Orlumbus pun berubah haluan. Dia memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut bersama dengan armada besarnya yang memiliki jumlah kru mencapai 4.300 orang. Hal tersebut Orlumbus lakukan setelah dia memutuskan untuk bergabung dengan armada besar topi jerami dengan jumlah kru yang mencapai 4.000 orang. Orlumbus merupakan penyumbang kru terbesar di armada besar topi jerami. Cavendish merupakan salah satu bajak laut dari generasi baru yang namanya cukup populer di lautan. Reputasinya sebagai bajak laut sama hebatnya dengan kemampuannya yang dahsyat. Salah satu kemampuan dahsyat yang Cavendish miliki adalah menggunakan pedang. Cavendish terkenal karena gaya bertarungnya yang mengandalkan kecepatan. Hampir tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Kekuatan Cavendish akan berada di puncak ketika kepribadiannya yang lain, yaitu Hakuba, bangkit dan dia akan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Kecepatan serangan dari Cavendish bahkan menjadi sebuah ancaman besar oleh para petinggi di kelompok bajak laut Don Quixote. Di armada besar topi jerami, Cavendish adalah pemimpin dari divisi pertama. Cavendish juga merupakan pemimpin dari kelompok bajak laut Beautiful dengan jumlah kru yang mencapai 75 orang. Bartolomeo merupakan orang yang sangat mengidolakan bajak laut topi jerami. Bahkan, dia mau melakukan apa saja untuk bertemu mereka. Bartolomeo juga adalah orang yang sangat berperan besar atas terbentuknya armada besar topi jerami. Dia sudah mengikuti semua berita mengenai bajak laut topi jerami sejak lama. Pasca Perang Besar Marineford, Bartolomeo memutuskan untuk berhenti menjadi penjahat dan memulai petualangannya sebagai bajak laut. Dia bahkan rela pergi ke Dressrosa, ikut turnamen di Colosseum demi mendapatkan Mera Meranomi dan akan memberikannya kepada Luffy. Bartolomeo memiliki sebuah kelompok bajak laut bernama Barto Club dengan anggota 50 orang dan menjadi kapten di divisi kedua. Bartolomeo juga adalah orang yang menyebarluaskan popularitas dari bajak laut topi jerami. Bahkan, dia rela membakar Jolly Roger, bajak laut Akagami, dan menggantinya dengan Jolly Roger, bajak laut topi jerami. Dan hal itu juga yang menjadikan nasibnya tak diketahui. Bartolomeo ditenggelamkan oleh Yasop setelah dia berhasil ditangkap oleh bajak laut Akagami. Tetapi, belum ada konfirmasi jika Bartolomeo mati. Kemungkinan besar, dia akan muncul kembali dan membantu Luffy dalam perang puncak nanti. Nah, itulah 7 kapten yang memimpin armada besar topi jerami. Selanjutnya, kita akan membahas peran mereka dalam kelanjutan ceritanya. Meskipun armada ini sudah dibentuk sejak arc Dressrosa, sayangnya sampai saat ini armada tersebut masih belum diperlihatkan beraksi atau muncul dalam sebuah konflik dan membantu Luffy. Selain 7 kapten yang sudah kita bahas, ada beberapa nama petarung kuat yang ikut ke dalam armada besar ini. Mereka adalah Blue Gilly, Sulaiman, Bu, Jet, Abdullah, dan bahkan Bellamy.
Mereka secara resmi ikut bergabung ke dalam armada tersebut. Walaupun untuk Bellamy, dia mengatakan jika dirinya tak akan ikut dengan para kapten, tetapi dia juga ikut menyimpan Fifth Record dari Luffy. Tetapi sampai saat ini masih belum ada petunjuk mengenai kemunculan dari armada besar topi jerami. Namun yang juga sangat dinantikan oleh para fans dari aksi armada ini adalah keterlibatan mereka dalam pertempuran puncak nanti. Hal ini bisa kita lihat ketika Sai mengatakan jika dia akan keluar dari Happo dan bersiap untuk membantu Luffy. Hal ini tentu saja menjadi tanda jika 7 kapten dari armada besar topi jerami sudah bersiap untuk perang besar yang akan datang.